Perkenalkan, nama saya Norma Nabila, mahasiswa Bimbingan Konseling Islam semester 3C dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang pernah dibuat dalam bentuk artikel dengan judul Teknik Bertanya dalam Bimbingan Konseling Islam. Kenapa ada teknik bertanya? Karena seorang konselor itu terkadang mengalami kesulitan dengan kliennya sendiri. Walaupun mereka, para konselor itu sering menghadapi beberapa klien yang berbeda-beda karakternya, berbeda-beda sifatnya, berbeda-beda cara mereka pertama kali datang menemui konselor. Nah, makanya ada teknik bertanya ini. Kenapa? Karena seorang konselor terkadang mengalami kesulitan untuk menduga apa yang difikirkan oleh kliennya tersebut. Kadang klien yang datang entah itu berekspresi cemberut, entah itu berekspresi sedih, entah itu bahkan bahagia, yang terkadang tidak mencerminkan apa yang sedang ingin dia ceritakan. Dia ingin bercerita tentang sedih, tapi dia datang dengan bahagia. Nah, makanya adanya teknik bertanya ini, kita bertanya apa sebenarnya yang sedang ia rasakan dan apa yang ingin ia sampaikan kepada seorang konselor yang ia hadapi. Yang pertama itu adalah open question. Open question ini apa sih? Apakah open question itu hanya ada di pembuka saja sebagai awalan dari proses konseling? Nah, jadi pertanyaan terbuka ini tidak harus selalu ada di awal saja. Tapi pertanyaan terbuka bisa ada di tengah-tengah. Nah, jadi seorang konselor ini harus paham di mana klien ini harus diberi pertanyaan terbukanya itu kapan, di mana harus diarahkan bersegera atau tetap harus didengarkan. Kadang pertanyaan terbuka ini memang bertujuan untuk bisa memancing klien agar bercerita lebih dalam lagi, agar mengawali cerita tersebut untuk segera dianalisis oleh konselor tersebut. Nah, maka pertanyaan terbuka ini salah satu seni keterampilan bertanya seorang konselor yang harus dimiliki. Contohnya sederhana, saat klien datang kepada konselor, dia datang dengan ekspresi yang mungkin kita tidak pernah menduga, entah itu dia sedang bahagia atau dia bahkan justru datang sudah sedih. Nah, kita nggak mungkin, apa masalah Anda? Mengapa Anda kesini? Nah, itu tidak mungkin, karena sebuah kata masalah itu menjadi sugesti ke diri klien bahwa diri dia itu yang paling punya banyak masalah. Tapi kita ganti dengan apa yang bisa kita diskusikan hari ini, apa yang sedang Anda rasakan hari ini, apa yang bisa saya bantu. Itu bisa menjadi kalimat open question atau pertanyaan terbuka untuk mengawali proses konseling dengan klien. Dalam open question ini atau pertanyaan terbuka, konselor sangat tidak dianjurkan untuk memberikan pertanyaan dengan awalan mengapa dan bagaimana. Karena dua kalimat ini menjadi sebuah jawaban, yang memberikan jawabannya itu akan lama, akan panjang, mengapa dan bagaimana. Maka pertanyaan terbuka ini hanya pertanyaan sederhana untuk bertujuan ini memancing klien agar ia mau mengawali ceritanya tersebut, agar ia bisa mengeluarkan segala pikiran, perasaan, dan pengalamannya, dan ia bisa sampaikan dengan baik kepada konselornya yang ia sedang hadapi. Kedua adalah closed question atau pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ini pertanyaan sederhana untuk sebagai selingan di antara rangkaian proses konseling. Pertanyaan tertutup ini untuk bertujuan saat seorang klien ini berceritanya itu menyimpang dan kita bisa mengarahkan dengan pertanyaan tertutup. Dan pertanyaan tertutup ini hanya dijawab oleh klien ya atau tidak. Contohnya, saat klien bercerita tentang diri dia ini mendapat prestasi semasa SMA-nya, kita timbahkan pertanyaan tertutup. Oh, prestasi peringkat berapa Anda semasa SMA-nya? 4. Nah, jadi hanya jawabannya itu singkat. Jawabannya singkat. 4 ya atau tidak, seperti itu. Jadi
kita sebagai konselor harus memiliki rasa respect terhadap klien yang sedang kita hadapi. Karena ia sedang bercerita, kita jangan sampai memiliki ekspresi yang tidak mengenakan. Misal, ia sedang semangat-semangatnya bercerita dan ekspresi kita muram. Ekspresi kita seolah-olah tidak peduli. Nah, itu sangat dihindarkan. Makanya pertanyaan terbuka dan tertutup ini sebagai selingan untuk klien ini merasa didengarkan segala apa yang ia tuangkan ceritanya. Ya, jadi dua teknik ini, teknik open question atau pertanyaan terbuka dan close question atau pertanyaan tertutup ini penting untuk dimiliki seorang konselor. Karena dua teknik ini seni keterampilan bertanya kepada klien. Klien yang kita hadapi setiap harinya pasti berbeda. Berbeda sifat, berbeda karakter, berbeda ekspresi. Maka dari itu dua teknik ini, open question dan close question, harus bisa kita siasati. Mana saatnya kita menggunakan open question. Misal pertama kali kita bertemu dengan klien, kita gunakan open question supaya klien tersebut bisa menuangkan pikiran, perasaan, dan pengalamannya. Saat klien sudah mulai bercerita dan itu arahnya keluar dari inti permasalahan, kita gunakan close question agar klien ini terarah. Klien ini ceritanya ini tidak banyak membuang waktu yang memang ceritanya itu keluar dari inti permasalahan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teknik keterampilan bertanya, proses bimbingan, konseling. Cukup sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama Nihayatu Zen, mahasiswi jurusan bimbingan konseling Islam, kelas BKI 3C. Di sini saya akan membahas mengenai teknik interpretasi dan juga teknik menyimpulkan sementara atau summarizing. Mengenai teknik yang pertama yaitu teknik interpretasi, yang mana teknik interpretasi itu teknik untuk mengulas klien, baik dari segi pemikiran, perasaan, dan juga pengalamannya, dengan merujuk kepada teori-teori yang ada, bukan pandangan subjek konselor. Tujuannya itu untuk memberikan rujukan kepada klien agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Contohnya, klien mengatakan hal seperti ini kepada konselornya. Saya pikir dengan saya berhenti sekolah, lalu memutuskan perhatian untuk membantu kedua orang tua, itu merupakan berbakti kepada keluarga. Karena adik-adik saya banyak dan membutuhkan biaya yang tak sedikit. Lalu, konselor menanggapinya dengan menggunakan teori-teori yang ada, seperti istilah pendidikan tingkat SMA masa sekarang mutlak bagi semua warga negara, apalagi yang tinggal di kota besar seperti Anda. Karena tantangan zaman semakin banyak, maka diperlukan manusia yang berkualitas. Berbakti kepada orang tua itu memang harus, namun mungkin disayangkan jika orang yang tergolong cerdas seperti Anda memilih untuk berhenti sekolah. Nah, itu penjelasan mengenai teknik interpretasi. Selanjutnya yaitu teknik menyimpulkan sementara atau summarizing. Teknik ini tuh teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Adapun tujuan dari teknik menyimpulkan sementara pembicaraan ini yaitu untuk memberi kesempatan kepada klien agar dapat mengambil kilas balik dari hal yang telah dibicarakan, yang telah dibahas, lalu memberi kesempatan juga untuk menyimpulkan hasil pembicaraan secara bertahap dan juga mempertajam fokus pembicaraan. Nah, adapun contoh dari teknik menyimpulkan sementara ini yaitu konselor mengatakan hal seperti ini. Baiklah, setelah kita berdiskusi, alangkah lebih baiknya kita simpulkan terlebih dahulu pembicaraan kita sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Dari beberapa hal yang telah kita bicarakan, kita telah sampai pada 2 tahap. Yang pertama, tekad Anda untuk berkuliah sambil bekerja semakin kuat. Yang kedua, namun masih ada hambatan yang akan Anda hadapi, yaitu keinginan kedua orang tua Anda agar Anda menyelesaikan
itu dengan tepat waktu dan juga adanya tuntutan waktu dari perusahaan yang akan Anda hadapi, yang akan Anda masuki. Seperti itu pembahasan mengenai teknik menyimpulkan sementara atau summarizing. Mungkin ini saja pembahasan dari saya mengenai teknik interpretasi dan juga teknik menyimpulkan sementara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Korea Tulusnian dengan NIM 191520099. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik umum, penafsiran dan konfrontasi. Sebelumnya, teknik umum ini terbagi menjadi beberapa macam. Untuk sekarang ini, saya akan menjelaskan tentang penafsiran dan konfrontasi. Nah, yang pertama ada penafsiran. Jadi, penafsiran ini adalah penjelasan atau pengertian suatu keadaan. Penggunaan penafsiran oleh konselor dalam konseling bertujuan membantu klien agar dapat memahami arti dari kejadian-kejadian dengan menyajikan beberapa pandangan yang berkaitan dengan masalah klien. Nah, pemberian penafsiran ini akan lebih membantu jika didasarkan oleh penjelasan yang telah diberikan oleh konselingnya itu sendiri. Nah, di sini konselor hendaknya menyadari bahwa suatu penafsiran tidak lain hanyalah suatu kemungkinan penjelasan tentang suatu kejadian itu. Nah, jadi klien itu tuh tetap diperbolehkan mengemukakan penjelasan yang sama sekali berbeda, tapi penjelasan itu tetap sahih. Nah, di sini konselor juga harus melakukan penafsiran itu secara terbuka agar si konselingnya ini jadi si konselor ini lebih memahami dirinya sendiri gitu loh. Terus, nah di sini ada menurut Fauzan ada tujuan dari penafsiran, yaitu yang pertama mengembangkan hubungan menyehatkan melalui pengungkapan diri konseling. Yang kedua, mengenali hubungan sebab akibat. Ketiga, membantu konseling mengkaji tingkah laku pemikiran-pemikiran dari sudut tinjauan lain dengan penjelasan lain. Dan yang terakhir, memotivasi konseling menggantikan pemikiran merusak diri. Nah, di sini juga ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat menggunakan penafsiran itu secara efektif, yaitu yang pertama, perhatikan dengan cermat kesiapan klien. Nah, jadi di sini nih konselor juga harus mempersiapkan keadaan kliennya itu, dia siap nggak untuk diberikan penafsiran sendiri gitu loh. Terus yang kedua, penafsiran hendaknya didasarkan pada pesan-pesan aktual. Jadi di sini ini diberikan oleh konselor itu pesan-pesan itu yang aktual, bukan dari pesan-pesan pribadinya konselor untuk konseling. Lalu yang terakhir, gunakan kata-kata yang tepat dalam respon penafsiran. Nah, yang kedua ada konfrontasi. Di sini konfrontasi ialah mempertentangkan dua hal yang berbeda. Nah, seringkali klien tidak menyadari berbagai pertentangan yang dalam dirinya, baik itu dengan perkataan, perilaku, dan sikapnya. Di sini ada contoh yang misalkan di sini klien mempunyai keinginan tertentu, tapi kliennya itu tidak mengusahakan mengusahakan sesuatu dengan yang berkaitan dengan keinginannya itu. Terus ada yang tidak konsisten. Tidak konsisten di sini maksudnya misalkan sekarang dia ngomong A gitu, selang beberapa menit kemudian dia ngomong B gitu. Terus ada juga klien yang cenderung mempertahankan kekeliruannya. Nah, di sini dia mempertahankan kekeliruan itu, dia yakin gitu loh, tapi dia tuh juga pengen jadi lebih baik gitu loh. Nah, disitulah tugas konselor. Nah, untuk melihat hal-hal yang muncul dan terungkap dalam pembicaraan konseling, konselor dapat melihat kondisi yang perlu dikonfrontasikan, ialah sebagai berikut. Yang pertama, isi pertanyaan klien yang berbeda dengan cara ia menyatakan pada saat itu. Misalkan di saat itu dia nanya tentang hal-hal yang sedih, misalkan dia sedang konseling ke kita, rasanya itu sedih, tapi dia tuh mukanya senang gitu, ceria. Itu kan
berbeda lah gitu dengan pertanyaan dia dengan suasana dia saat itu gitu. Terus yang kedua, bertentangan dari hal yang dinyatakan saat ini pada waktu sebelumnya. Misalkan di sini dia bilang waktu itu dia bilang, saya pengen deh ngebahagiain orang tua saya pengen deh ngebuat orang tua saya bangga gitu kan. Tapi sekarang dia bilang, saya tuh males deh tinggal sama ibu bapak saya, mereka tuh suka marah-marah, mereka tuh ngatur-ngatur saya gitu, misalkan. Nah itu kan bertentangan. Terus yang terakhir, apa yang dinyatakan bertentangan dengan yang dilakukan. Misalkan di sini dia bilang, saya pengen deh jadi juara kelas, saya pengen deh IP saya tinggi gitu, saya pengen deh nilai dalam mata kuliah saya ini yang ini dapat A, saya pengen deh begini begitu gitu. Tapi misalkan di saat dia bilang dia pengen nilai dia tinggi, dia tuh males belajarnya gitu loh. Nah kalau kayak gitu caranya kan, bagaimana caranya buat mendapatkan nilai tinggi itu gitu. Nah dalam proses konseling mungkin ditemui klien yang memiliki ketidaksesuaian atau pertentangan dalam dirinya. Itu hal yang wajar. Nah untuk mengatasi masalah itu digunakanlah teknik konfrontasi ini. Konfrontasi ini kan maksudnya mempertemukan dua hal yang berbeda untuk menemukan jalannya lah, jalan keluarnya. Nah untuk melakukan konfrontasi sendiri, konselor itu perlu melakukan berbagai pertimbangan. Berbagai pertimbangannya itu, yang pertama adanya kesenjangan yang diungkapkan klien, misalkan kayak nggak sesuai gitu. Kesenjangan kan tidak sesuai. Terus konselor telah memahami masalah klien secara mendalam. Nah jadi di sini konselor juga harus paham dulu apa masalah si kliennya ini dengan jelas gitu loh. Kalau misalkan kurang paham, konselor kurang paham dengan yang diberikan oleh masalah kliennya itu, takutnya saat kita mengkonfrontasikan itu kurang ngena di konselornya sendiri. Terus ada juga telah terbinanya keakraban yang mendalam antara konselor dan klien. Nah hal ini juga penting. Jadi kalau misalkan si konselor dan kliennya ini belum akrab atau saling mengenal lebih dalam, takutnya itu di saat kita memberikan konfrontasi ini, takutnya dia mengiranya kayak kita memojok-mojokkan, padahal enggak gitu kan. Nah jadi itulah lumayan penting juga keakraban antara si klien ini dengan konselornya. Terus bertujuan merendahkan ketegangan yang ada dalam batin klien. Jadi kalau misalkan ini kan di saat kita menjelaskan juga kan, menjelaskan dengan baik kan mengurangi tegangnya dia lah saat konseling dengan kita gitu kan. Terus yang terakhir, disampaikan dalam bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh klien itu sendiri. Jadi di sini tuh kita tuh harus menjelaskannya juga secara singkat, jelas, dan biar si klien kita tuh mudah paham dengan apa yang diberikan oleh kita. Karena kan istilahnya konseling itu datang ke kita tuh di saat mereka mempunyai masalah gitu kan. Nah dia kan ke kita untuk membantu gitu kan, mencari jalan keluarnya gitu. Nah kalau misalkan di sini di saat dia punya masalah dan kita menjelaskan istilahnya babeliat, nantinya dia kayak kurang memahami juga gitu. Di satu sisi kita saja yang seandainya kita punya masalah, kita tuh membutuhkan penjelasan tuh yang jelas aja gitu, jangan babeliat biar kita tuh mudah paham gitu. Mungkin sampai di sini presentasi saya kali ini. Terima kasih untuk semua teman-teman dan Bu Mala yang telah mendengarkan penjelasan saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Saya mahasiswi Winasama Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di video ini saya akan menjelaskan tentang suasana diam dan memikirkan atau membicarakan sesuatu yang lain. Ini ada pada teknik individual di proses konseling. Diam adalah suasana hening atau tidak ada interaksi antara konseli dan konselor.
Tapi bukan berarti tidak ada komunikasi. Komunikasi yang biasanya verbal menjadi non-verbal. Saya sebenarnya mau ngelupain dia yang udah selingkuh dari saya, tapi gimana caranya ya Bu? Soalnya sampai sekarang saya belum nemu caranya buat melupakan dia. Soalnya dia itu terlalu berharga buat saya Bu. Dia pernah mengisi hari-hari saya dan menjadi seseorang yang paling indah di hidup saya. Bagaimana caranya ya Bu? Dia contoh dari suasana diam. Konselor mendiamkan konseli jangan terlalu lama ya, cukup 5-10 detik saja. Dan bukan hanya konselor yang mendiamkan konseli, namun terkadang konseli pun diam. Diamnya konseli ada beberapa makna. Itu karena konseli itu bingung atau susah mengungkapkan perasaannya, malu, ataupun lega sudah menyelesaikan masalahnya atau sudah mengungkapkan perasaannya. Lalu kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu memikirkan atau membicarakan sesuatu yang lain. Membicarakan sesuatu yang lain ini adalah teknik dari konselor sendiri. Ketika konseli mengalami jalan buntu atau merasa tidak ada jalan yang lainnya, konselor harus mempunyai prinsip bahwa banyak pilihan yang akan Jadi menurut saya itu memberikan materi untuk kos itu berbentuk file, sedangkan memori di HP saya itu sudah penuh. Jadi saya itu harus gimana Bu? Oh, jadi kendala kamu itu dalam bentuk file karena memori kamu penuh. Bagaimana jika file tersebut kamu print out lalu jilid agar terlihat rapi dan bisa dibaca untuk kamu menghadapi UAS? Kalau masih kendalanya memori penuh, kamu bisa melalui teman kamu. Bisa dimengerti? Ya, bisa Bu. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya teknik menyimpulkan dan pemberian informasi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada menyimpulkan. Teknik ini biasa digunakan konselor untuk menyimpulkan ataupun mendapatkan informasi-informasi yang telah konselor dapati dari seorang klien ataupun konseling. Biasanya konselor itu mengambil beberapa poin dalam teknik ini. Yang pertama, melihat kondisi kecemasan si klien ataupun perasaan si klien apakah cemas atau tidak. Lalu yang kedua, konselor ini memantapkan kembali rencana-rencana klien ke depannya supaya hal atau perasaan cemas yang dialami si klien ini sedikit berkurang, lalu diberi pemahaman baru tentang hal tersebut supaya si klien ini tidak begitu mengingat tentang masalahnya. Lebih kayak dikasih tahu nih pemahaman, oh kalau ini begini. Lalu yang terakhir itu pokok-pokok yang akan dibicarakan apabila ada pertemuan selanjutnya, dan pasti akan ada pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum mengakhiri proses konseling itu bakal dikasih tahu pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya agar proses konseling ini berjalan sesuai prosedur yang ada. Gitu. Contoh dari teknik ini, begini. Dapat kita simpulkan pada pertemuan kita kali ini untuk cara menumbuhkan tekad dalam diri seseorang untuk menghadapi dunia pekerjaan, yaitu menurut saya Anda harus terus meningkatkan kepercayaan diri agar tekad pun terbentuk. Lalu Anda harus meningkatkan prestasi dan juga harus sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Dan juga Anda harus mampu menghadapi semua rintangan yang akan Anda hadapi dan jadikan rintangan yang Anda hadapi menjadi suatu hal yang dapat mendewasakan Anda sendiri. Itu merupakan contoh teknik menyimpulkan. Lalu ada yang kedua, yaitu pemberian informasi.
teknik pemberian informasi ini bisa dibilang hampir mirip dengan nasihat. Kenapa? Jika konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya terus terang saja dengan berkata jujur bahwa dia tidak mengetahui hal yang si konseli ataupun klien ini tanyakan, agar agar sama-sama nyaman dan tahu kalau misalkan ketika yang ditanyakan klien itu bukan kapasitas si konselor, lebih baik berbicara jujur saja daripada kita menjawab tapi tidak tahu jawabannya itu apa. Nah, teknik pemberian informasi ini ada 3 hal. Yang pertama, merumuskan tujuan apa yang hendak dicapai dengan pemberian informasi, lalu menentukan bahan yang akan diberikan, apakah berupa fakta, konsep, ataupun generalisasi. Lalu yang ketiga, itu menentukan dan memilih contoh-contoh yang dapat sesuai dengan bahan yang diberikan. Contoh teknik pemberian informasi ini yaitu begini. Mengenai beberapa mahasiswa jurusan Mengenai berapa mahasiswa jurusan bimbingan konseling Islam di UIN SMH Banten, saya sarankan Anda bisa mencari informasi ke orang yang Anda kenal di kampus tersebut, atau Anda bisa berkunjung atau masuk ke website UIN SMH Banten, yaitu uinsmhbanten.ac.id. Itu merupakan contoh pemberian informasi apabila si konselor mengetahui informasi tersebut. Begitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hawa Syifa Mugnipar dengan NIM 191520088. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik konseling perorangan, yaitu teknik pemberian nasihat dan teknik pemberian contoh. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teknik pemberian nasihat. Sebelumnya, apa sih nasihat itu? Nasihat itu ialah suatu anjuran atau ajakan kepada klien agar klien dapat menentukan suatu pilihan dan tindakan. Jadi, pemberian nasihat adalah usaha konselor yang berupa anjuran atau saran-saran kepada klien dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Nasihat itu diberikan apabila klien memintanya atau bila menurut konselor klien itu benar-benar membutuhkan nasihat dari konselor. Nah, apabila klien mengalami kebingungan dalam bertingkah laku atau dalam mengambil suatu keputusan antara A dan B, maka dalam kondisi ini konselor perlu memberikan nasihat agar apa? Agar klien dapat memutuskan salah satu dari apa yang seharusnya ia lakukan. Agar nasihat yang diberikan konselor dapat efektif, sebaiknya tidak diberikan pada awal proses konseling, tetapi diberikan setelah konselor mendengarkan dan benar-benar memahami masalah klien. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan kriteria dalam pemberian nasihat. Yang pertama ada tepat waktu, yakni pemberian nasihat yang baik ialah saat konselor sudah benar-benar memahami masalah klien. Yang kedua, tepat sasaran, yaitu nasihat tertuju pada klien yang akan melaksanakannya. Yang ketiga, tepat isi, yakni isi nasihat itu sesuai dengan masalah klien. Yang keempat, tepat cara, yakni cara yang diberikan konselor harus jelas dan ringkas. Yang kelima, yaitu tepat komitmen. Maksudnya, nasihat yang diberikan itu secara komitmen akan dilaksanakan oleh klien. Nah, ini adalah 5 hal atau 5 kriteria yang perlu kita perhatikan dalam pemberian nasihat. Nah, selain itu, ada beberapa hal penting dalam pemberian nasihat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, nasihat tidak mengandung keharusan agar klien melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Yang kedua, nasihat yang baik yaitu yang berisi saran dan diberikan dalam suasana yang akrab. Yang ketiga, nasihat diberikan sesedikit mungkin dan nasihat diberikan jika klien meminta dan membutuhkannya.
Yang keempat, menyatakan semua alasan mengenai pilihan yang baik. Maksudnya, sewaktu konselor memberikan nasihat, hendaknya dinyatakan kepada klien semua alasan mengapa konselor menyatakan pilihannya itu yang lebih baik daripada pilihan yang lainnya. Yang kelima, nasihat tidak diberikan pada awal proses konseling. Baiklah teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa pemberian nasihat itu berbeda dengan pemberian informasi. Mengapa? Karena teknik pemberian informasi itu memberikan suatu keterangan yang benar dan belum diketahui oleh klien. Yang kedua, sifatnya pengetahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui oleh klien. Yang ketiga, diberikan sesegera mungkin apabila diminta oleh klien atau tidak diminta. Namun, terlihat oleh konselor bahwa klien membutuhkan itu. Sedangkan pemberi nasihat itu sesuatu yang sudah siap menuntut pelaksanaan oleh klien. Yang kedua, sesuatu untuk menyadarkan klien atas permasalahannya. Yang ketiga, nasihat diberikan apabila konselor telah memahami masalah klien. Yang keempat, nasihat diberikan setelah klien mengemukakan ide-ide dan perasaannya. Yang kelima, diharapkan kepada klien untuk dapat mengambil sebuah keputusan untuk dirinya sendiri, terutama untuk permasalahannya. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai teknik pemberian nasihat. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pemberian contoh. Pemberian contoh berarti konselor memberikan contoh atau pola tingkah laku yang baik kepada klien yang tidak mengetahui bagaimana cara bertindak dalam suasana tertentu. Pemberian contoh ini dapat membantu klien meningkatkan kemampuan dalam menampilkan tingkah laku yang diharapkan dalam suasana tertentu. Misalnya, klien tidak mengetahui bagaimana cara memperkenalkan diri dengan orang lain, bagaimana cara berbicara dengan pimpinan, bagaimana cara melamar pekerjaan, atau bahkan bagaimana cara berbicara dengan guru. Pemberian contoh ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu konselor yang bertindak sebagai model dengan utuh, dan yang kedua, teman dari klien yang bertindak sebagai model dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam pemberian contoh ini, konselor juga perlu memberikan penekanan pada bagian tingkah laku yang harus dikuasai oleh klien, agar klien mampu menampilkan tingkah laku yang diharapkan. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan dalam pemberian contoh ini. Yang pertama yaitu, suruh klien menunjukkan bagaimana biasanya ia bertindak atau berbuat sesuatu selama ini. Yang kedua, konselor mempertunjukkan kepada klien cara-cara bertindak atau berbuat yang lebih efektif. Yang ketiga, pisahkan bagian tingkah laku tersebut untuk diamati, didiskusikan, dan dipraktikkan. Yang keempat, mengulangi lagi pertunjukan beberapa kali dengan melebih-lebihkan atau memberi penekanan pada bagian-bagian yang menyebabkan klien mengalami kesulitan. Yang kelima, suruh klien melakukan kembali tingkah laku yang sudah diamatinya dan sudah diperagakan oleh konselor. Kemudian, berikan umpan balik yang berguna bagi klien. Yang terakhir, lanjutkan terus tingkah laku itu berulang-ulang sampai mencapai suatu perbuatan atau tingkah laku yang seharusnya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai teknik pemberian nasihat dan teknik pemberian contoh. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismet Maulana. Saya merupakan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teknik yang ada dalam konseling atau teknik-teknik yang ada dalam kegiatan konseling. Sebelum itu saya akan memberitahukan bahwa video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya, dan juga untuk memenuhi salah satu nilai UAS pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Dalam sebuah kegiatan konseling ada berbagai macam teknik. Ada teknik khusus dan juga ada teknik umum. Saya akan membahas mengenai teknik umum
yang ada dalam kegiatan konseling. Di antaranya ada teknik contoh pribadi dan juga penguatan dalam kegiatan konseling. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai teknik umum yang ada di dalam kegiatan konseling. Di antaranya itu ada teknik contoh pribadi. Nah, di sini ada penjelasan mengenai contoh pribadi. Nah, contoh pribadi merupakan suatu teknik yang digunakan oleh seorang konselor dalam kegiatan konseling apabila seorang klien memintanya. Oke. Jadi perlu diperhatikan, contoh pribadi ini digunakan apabila ada klien yang memintanya. Nah, bagaimana di sini kalau seorang klien atau konseling tidak meminta contoh pribadi ini? Maka apabila contoh pribadi ini dilakukan tanpa diminta oleh orang lain, maka seorang konseling itu Nah, di sini ada salah satu contohnya. Bu atau Pak, pernah tidak Ibu mengobati trauma sendiri? Apa yang Ibu lakukan? Nah, seorang konselor menjawab, dulu saya trauma dengan ular. Kemudian sahabat saya mengajak saya ke sebuah kebun binatang dan mengajak untuk melihat-lihat beberapa ekor ular. Seketika saya terkejut, tapi di situ saya diajarkan untuk berani untuk melihat dan mempelajari tentang ular. Nah, kemudian lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, di sini saya menulis catatan penting. Kenapa catatan penting? Nah, contoh pribadi di sini berbeda dengan nasihat. Kenapa berbeda dengan nasihat? Karena contoh pribadi ini merupakan suatu kejadian yang benar-benar atau real terjadi pada diri kita atau diri kita sebagai konselor. Jadi kita sebagai konselor menceritakan suatu kejadian yang nyata yang terjadi pada diri kita dan menceritakannya kepada si klien. Nah, selanjutnya ada teknik penguatan. Penguatan atau reinforcement yaitu merupakan teknik yang digunakan oleh seorang konselor untuk memberikan suatu kata-kata yang bertujuan untuk mensupport jalan keluar yang sudah disampaikan oleh si klien. Kata-kata yang mensupport itu seperti apa? Jadi kata-kata yang membuat si klien ini menjadi lebih semangat atau lebih termotivasi. Nah, di sini ada contohnya. Nah, yang pertama itu, baiklah, dari pertemuan yang telah kita lakukan tadi, kamu akan mulai mencoba untuk bla 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 bla. Nah, kemudian ada lagi contohnya, bagus, saya yakin kamu akan berhasil melakukannya. Kemudian, bagus, kamu sudah menemukan titik terang masalahnya dan kamu sudah menemukan jalan keluarnya sendiri. Ada lagi, kamu adalah individu yang hebat. Nanti seandainya kamu mendapatkan masalah yang sama, saya harap kamu dapat menentukan pilihan sendiri. Dan yang terakhir, oke, kamu sudah hebat, kamu sudah bisa menentukan pilihan kamu. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan dari penguatan atau reinforcement ini adalah penguatan sangat berguna bagi si klien. Kenapa sangat berguna bagi si klien? Agar si klien ini mempunyai rasa percaya diri untuk menempuh jalan-jalan yang sudah dipenuhinya. Mungkin cukup sekian pemaparan atau penjelasan dari saya mengenai teknik umum, yaitu teknik contoh pribadi dan juga teknik
semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti Farha dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang peneguhan hasrat dan pengakhiran konseling. Tapi sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan konseling. Konseling yaitu suatu interaksi antara konselor dengan klien dalam rangka membahas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh klien. Nah, pembahasan masalah ini dilakukan secara terlatih, dilakukan secara profesional oleh seorang konselor. Jadi dapat dikatakan konseling itu yaitu suatu proses yang dapat membantu klien menyelesaikan masalahnya, mencapai tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh klien. Itu pengertian sedikit tentang konseling. Baiklah, kita lanjut saja ke materi peneguhan hasrat. Nah, peneguhan hasrat dilakukan pada tahap akhir konseling. Apa sih yang dimaksud dengan peneguhan hasrat? Nah, peneguhan hasrat ini yaitu suatu teknik yang digunakan untuk membuat klien, untuk membuat konseling mempunyai keinginan, mempunyai kemauan, mempunyai prinsip untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi, untuk melakukan perubahan positif dalam dirinya. Jadi perlu dilakukannya peneguhan hasrat ini agar bisa memberikan kepercayaan diri seorang klien, agar dia bisa tahu apa saja yang akan dia lakukan. Nah, kita juga sebagai konselor harus memberikan arahan, harus memberikan pilihan apa saja yang harus dilakukan klien gitu. Jadi kita teguhkan lagi hati si klien agar bisa menyelesaikan masalahnya dan melakukan penyelesaian masalahnya dengan mudah gitu, karena diberikan arahan oleh konselor, dan klien juga mengerti apa saja yang harus dilakukan gitu. Kenapa harus dilakukannya peneguhan hasrat? Jadi teknik ini tujuannya yaitu agar klien bisa seperti yang tadi saya katakan, agar klien bisa memilih apa saja yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya, apa saja pilihan-pilihan yang memantapkan gitu ya. Jadi tujuannya itu memantapkan pilihan yang sudah disepakati konselor dari si klien. Jadi si klien ini dia sudah paham apa saja yang akan dia lakukan ke depannya gitu. Jadi di sini juga tujuannya agar kita seorang konselor memberikan perhatian penuh kepada klien, agar klien itu merasa bahwa dirinya ini diperhatikan penuh gitu oleh kita. Dia akan berpikir bahwa dia itu penting gitu. Jadi dia bakalan terus menceritakan apa yang dia rasakan, menceritakan permasalahannya gitu. Jadi peneguhan hasrat ini sangat penting ya. Oke, adapun syarat-syarat dari peneguhan hasrat, yang pertama, jika klien tadi ingin merubah
tingkah lakunya ke dalam tingkah laku yang lebih baik lagi. Jadi syaratnya harus adanya kemauan dari klien untuk melakukan perubahan itu. Jadi kalau misalnya tidak ada kemauan dalam dirinya, dalam diri si klien, ya mungkin susah ya. Karena di sini peneguhan hasrat untuk membuat klien adanya kemauan untuk merubah tingkah lakunya gitu. Jadi kalau misalnya si klien tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan dalam dirinya, itu bakalan susah. Jadi itu syarat yang pertama, adanya kemauan klien untuk merubah tingkah lakunya ke tingkah laku yang lebih baik lagi gitu. Nah, untuk yang kedua syaratnya yaitu si klien juga harus sudah memahami tentang apa masalah yang dia hadapi gitu, tentang apa yang sedang dia alami, masalah apa yang sedang dia alami. Jadi si klien sudah paham, sudah ngerti dengan permasalahannya gitu. Nah, yang ketiga yaitu klien juga sudah tahu apa saja yang akan dia lakukan ke depannya. Ya, dengan itu kita sebagai konselor memberikan arahan, memberikan kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan ke depannya gitu, untuk menyelesaikan tujuannya, untuk menyelesaikan tujuan permasalahan si klien ini gitu. Itu teknik peneguhan hasrat ya, yang dilakukan pada tahap akhir konseling gitu. Mungkin itu dari peneguhan hasrat. Selanjutnya yaitu ada pengakhiran konseling. Nah, pengakhiran konseling ini yaitu suatu teknik yang dilakukan untuk mengakhiri proses konseling. Baik untuk mengakhiri karena memang proses konseling sudah benar-benar selesai, atau mengakhiri untuk dilanjutkan ke pertemuan berikutnya kalau misalkan proses konseling ini belum selesai gitu. Jadi diakhiri hari ini, tapi untuk kalau misalnya belum selesai bisa dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya gitu. Nah, jadi itu pengakhiran konseling. Nah, pengakhiran konseling ini juga dilakukan pada tahap akhir konseling gitu. Setelah kita menyimpulkan, setelah kita memberikan penguatan, setelah kita memberikan peneguhan hasrat tadi, nah kita melakukan pengakhiran konseling gitu. Nah, pengakhiran konseling ini juga dilakukan untuk agar tidak melewati batas yang sudah disepakati dari awal gitu. Jadi proses konseling ini tidak melebihi batas dari kesepakatan dari antara klien dan konselor gitu. Itu dari pengakhiran konseling. Jadi tujuannya agar tidak melebihi batas yang sudah disepakati gitu. Nah, pengakhiran konseling juga dilakukan setelah kita melakukan pengakhiran konseling. Nah, kita memberikan kontrak, yaitu kontrak pertemuan selanjutnya. Kayak misalnya kita sudah memberikan apa saja yang akan dilakukan si klien gitu. Nah, setelah itu kita mengakhiri. Nah, kapan saja si klien ini akan melakukan akan melakukan tugas-tugas dia untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita adakan kontrak pertemuan selanjutnya untuk evaluasi, untuk mengetahui bahwasanya si klien ini sudah melaksanakan belum gitu, sudah melakukan belum apa saja
permasalahan yang dia hadapi gitu. Jadi kita memberikan arahan kan. Jadi arahan ini sudah dilaksanakan dia apa belum kan kita tidak tahu. Jadi kita mengadakan evaluasi untuk mengetahui itu semua gitu. Jadi kita memberikan pilihan kapan kita akan bertemu untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui bahwasanya Anda sudah bisa menyelesaikan permasalahan Anda apa tidak gitu. Itu kontrak untuk pertemuan berikutnya gitu. Jadi kita menyepakati kepada klien kapan pertemuan yang akan kita lakukan gitu. Itu yaitu pengakhiran konseling ya. Nah, di proses pengakhiran konseling ini kita memberikan selamat, kita memberikan terima kasih. Kenapa? Karena dia sudah mau menceritakan, sudah mau mengungkapkan perasaannya, sudah mau mengungkapkan pikirannya, permasalahannya kepada kita. Terima kasih karena ucapan terima kasih karena dia sudah mau datang kepada kita, sudah mau menceritakan permasalahannya gitu. Jadi pas pertama datang, kita sebagai konselor mengucapkan selamat datang kepada klien. Nah, pada pengakhiran konseling juga kita harus memberikan ucapan terima kasih dan selamat karena dia sudah berhasil menemukan pemecahan masalahnya, sudah mau menceritakan permasalahannya gitu. Itu proses pengakhiran konseling. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang artikel saya untuk memenuhi nilai UAS mengenai tentang pengertian behavior dan teknik behavior. Pendekatan behavior di sini adalah pandangan yang beranggapan bahwa masalah psikologi adalah tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi mengenai kesadaran dan mentalitas. Jadi di sini itu pendekatan behavior itu pandangan yang beranggapan bahwa masalah psikologi adalah tingkah laku. Jadi masalah psikologi itu tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi mengenai kesadaran dan mentalitas. Jadi mengenai behavior di sini itu mengenai tentang masalah tingkah laku, masalah mental dan lain sebagainya. Jadi pendekatan behavior di sini menerangkan banyak hal ya mengenai tingkah laku dan mentalitas, kejiwaan seperti itu. Lanjut di sini juga ada hakikat manusia. Hakikat manusia menurut pendekatan konseling behavior adalah pasif. Manusia dianggap sebagai sesuatu yang dapat dibentuk dan diprogram sesuai dengan keinginan lingkungan yang membentuknya. Jadi manusia di sini menurut hakikat manusia itu bisa dibentuk tingkah lakunya, bisa dibentuk pola pikirnya dengan keinginannya. Dengan keinginannya itu melalui lingkungan. Jadi manusia itu tingkah lakunya bisa berubah, bisa dibentuk dari lingkungan. Entah kita mengenal lingkungan kita yang baik, otomatis tingkah laku kita juga baik karena lingkungan kita baik. Kalau misalkan lingkungan kitanya buruk, otomatis tingkah laku kita juga buruk gitu. Tapi sebenarnya tergantung dari kita sendiri gitu. Kitanya bisa mengelola tingkah laku kita, ya insya Allah kitanya juga nggak bakal kebawa dengan arus
lingkungan yang tidak baik seperti itu. Dan manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadiannya. Jadi manusia di sini kehidupannya dengan memberi reaksi atau respon kepada lingkungan seperti itu. Jadi kalau emang benar kalau misalkan tidak ada respon dari lingkungan atau kita tidak lingkungan kita buruk gitu, ya kita juga kebawa gitu kayak gitu. Tapi kalau misalkan lingkungan kitanya baik, ya pasti gitu kepribadian kita, tingkah laku kita baik, hati kita, jiwa kita seperti itu. Dan di sini juga ada asumsi terhadap perilaku manusia. Yang pertama, manusia memiliki potensi untuk segala jenis perilaku. Jadi potensi manusia itu banyak, bukan 1, 2, 3, banyak seperti itu. Dan yang kedua, manusia mampu mengkonspirasi dan mengendalikan perilaku. Nah tadi, kalau misalkan lingkungan kitanya buruk, kalau kitanya bisa mengendalikan perilaku kita, mengendalikan tingkah laku kita kepada lingkungan yang buruk, ya kita bisa gitu, bisa menjadi perilaku yang baik kalau misalkan kita bisa mengendalikan tingkah kita, perilaku kita terhadap lingkungan yang buruk seperti itu. Dan yang ketiga, manusia yang mampu mendapatkan perilaku baru. Di sini juga asumsinya mampu mendapatkan perilaku baru. Perilaku baru di sini itu kita jalan-jalan ke luar negeri. Nah di situ kita bisa mendapatkan perilaku baru, entah dari orang barat, entah dari orang turis, entah dari orang luar negeri atau mana gitu. Jadi kita dapat perilaku baru, ataupun kita bisa mengambil sisi positif dari orang-orang yang di luar sana gitu, seperti itu, bukan hanya di lingkungan saja. Dan yang terakhir yaitu manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, di sini juga jangan salah, manusia juga bisa mempengaruhi perilaku orang lain. Misalnya teman kita dia berbuat salah ataupun perilaku yang tidak terpuji, tercela gitu. Dia mabuk-mabukan. Nah, itu suatu perilaku yang buruk bagi kita dan bisa mempengaruhi kita. Tapi ya tadi, kita harus bisa mengendalikan diri. Boleh kita berteman dengan siapa saja, akan tapi kita bisa mengendalikan diri kita supaya tidak terjerumus dengan perilaku orang lain yang berbuat salah seperti itu. Di sini ada 4 teknik dalam teknik behavior. Yang pertama yaitu desensitisasi sistematik, yang kedua tentang terapi implosif, yang ketiga latihan asertif, dan yang keempat terapi aversi. Di sini saya akan menerangkan tentang 4 teknik ini. Yang pertama itu ada desensitasi sistematik, yaitu menghapus tingkah laku secara negatif dan memunculkan tingkah laku yang berlawanan atau respon yang tidak dikehendaki dapat dihilangkan secara bertahap. Contohnya itu seperti kita takut berlebihan atau ketinggian. Jadi kita takut ketinggian misalkan. Kalau ngeliat ketinggian, badan kita gemeter gitu, hati kita nggak tenang gitu, karena kita fobia atau takut ketinggian. Jadi teknik desensitasi sistematik ini menghapus tingkah laku secara negatif, menghapus tingkah laku yang negatif. Nah, yang tadi kita takut ketinggian, nah kita hapus rasa takut kita nih terhadap ketinggian seperti itu. Nah, yang kedua itu mengenai tentang terapi implosif. Terapi implosif di sini konselor memunculkan stimulus-stimulus penghasil kecemasan. Klien membayangkan situasi dan konselor berusaha mempertahankan kecemasan klien. Jadi di sini konselor itu memunculkan stimulus-stimulus terhadap klien. Jadi ketika si klien membayangkan sesuatu yang indah gitu, jangan sampai si klien ini pikiran dia kembali seperti awal, kembali kita takut lagi gitu ke ketinggian seperti itu. Jadi
si konselor harus berusaha memberikan pertahanan kecemasan kepada si klien supaya si klien pemikirannya tidak buyar gitu terhadap apa yang dia takutin, seperti takut ketinggian gitu, takut binatang gitu. Jadi si konselor harus bisa berusaha mempertahankan kecemasan si klien seperti itu. Dan di sini juga yang ketiga ada latihan asertif. Latihan asertif di sini digunakan untuk melatih individu yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah benar. Jadi latihan asertif di sini itu digunakan untuk melatih individu, melatih diri kita yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah benar. Jadi di sini itu kita melatih diri kita gitu, mengalami kesulitan untuk menyatakan diri. Jadi kita pengen cerita, tapi di sini enggan gitu. Entah itu malu, entah itu gimana gitu, nggak enak gitu. Nah, jadi di sini kita harus melatih diri kita terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan kita pengen menyatakan diri kita supaya tidak kesulitan seperti itu. Dan yang terakhir, mengenai tentang tahap aversi. Tahap aversi di sini digunakan secara luas sebagai metode untuk membantu seseorang kepada tingkah laku yang diinginkan seseorang. Jadi tahap aversi di sini digunakan secara luas. Jadi luas tahap aversi di sini sebagai metode untuk membawa seseorang kepada tingkah laku yang diinginkannya. Nah, tahap aversi di sini itu kita sendiri itu yang bisa membawa kepada tingkah laku yang kita inginkan. Ya kita kalau misalnya pengen diri kita baik gitu, kita bawalah tingkah laku kita, sikap kita kepada tingkah yang diinginkan kita. Kita pengen baik, ya otomatis kita harus melakukan hal-hal baik seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Intan Karisma, mahasiswi bimbingan konseling Islam. Saat ini saya masih semester 3. Saya berkuliah di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik desensitisasi sistematis. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman ada yang belum paham apa itu teknik desensitisasi sistematis. Oke, bakal kita bahas ya. Nah, jadi teknik desensitisasi sistematis ini menggunakan prinsip classical conditioning. Nah, jadi prinsip ini dalam prosesnya menggunakan latihan relaksasi, pengembangan hierarki kecemasan, serta pemaparan bertingkat. Nah, jadi terapi ini adalah teknik yang cocok digunakan untuk mengatasi fobia stimuli spesifik, seperti fobia terhadap air, pesawat terbang, atau ruang tertutup. Oke, jadi teman-teman, prinsip yang digunakan dalam teknik ini adalah menghambat ekspresi rasa takut klien dengan mendorongnya menghadapi stimuli yang dikondisikan, yang artinya yaitu hal yang dia takuti atau hal yang dia cemaskan secara berangsur-angsur. Nah, sehingga yang kita harapkan si klien ini dapat menghilangkan respon yang tidak diinginkan, seperti ketakutan atau kecemasan. Nah, teman-teman, jadi dalam terapi ini juga memiliki 3 fase utama, di mana 3 fase ini amat penting. Apa sih fase yang pertama? Yaitu relaksasi otot dan latihan pernapasan. Nah, pada tahap ini sangat penting karena rasa cemas atau takut itu identik diikuti dengan ketegangan, dan ketegangan yang harus berbanding terbalik dengan relaksasi.
Nah, jadi sehingga harus diajarkan sebagai suatu keterampilan terhadap klien. Oke, fase yang kedua yaitu klien menciptakan rasa hierarki rasa takut yang dimulai dengan stimuli rasa takut dari paling kecil dan terus hingga berlanjut. Nah, hingga stimuli yang paling menimbulkan rasa takut itu. Oke, fase yang ketiga yaitu kemudian klien mempraktekkan relaksasi ketika dihadapkan dengan stimuli yang tidak diinginkan. Nah, jadi mulai dari ringan hingga yang paling dia takuti. Ketika klien merasa nyaman atau tidak takut lagi dengan stimuli yang diberikan, dengan stimuli tersebut, klien kemudian melanjutkan ke tahapan yang berikutnya. Nah, tahapan yang paling berat yaitu apabila klien mulai merasa jengkel atau tidak nyaman. Maka di situ kita kembali ke proses awal atau ke tahap awal. Kita berikan rasa relaksasi lagi. Nah, jadi saat terus muncul kecemasan, kita terus berikan klien relaksasi. Saat dia mulai takut yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita handle, maka kita berikan relaksasi lagi. Nah, jadi jika kecemasan tidak muncul lagi, maka dapat dikatakan terapi ini berhasil. Nah, jadi begitu teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai teknik desensitisasi sistematis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya walaupun dalam situasi Covid-19 ini, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Perkenalkan, nama saya Siti Muslimah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah semester 3. Di sini saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan artikel mengenai metode pembelajaran teknik role playing. Di sini saya akan membahas materi mengenai pembelajaran teknik role playing. Apa sih metode role playing? Menurut Sander Doyuk dalam Nur Salam dan Effendi 2008 menyatakan bahwa metode role playing atau dikenal dengan bermain peran merupakan salah satu bentuk drama. Dalam hal ini siswa diminta untuk bermain suatu drama secara spontan untuk memperagakan peran-peran dalam berinteraksi. Peran yang dilakukan berhubungan dengan masalah maupun tantangan dan hubungan dengan manusia. Selanjutnya yaitu pendapat lain Perdana 2010 menyatakan bahwa metode bermain peran merupakan suatu metode pembelajaran di mana subjek diminta untuk berpura-pura menjadi seseorang dengan profesi tertentu yang digeluti orang tersebut. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa metode bermain peran meminta subjek untuk memainkan peran tertentu melalui suatu interaksi dengan lingkungan sosial. Selanjutnya di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran teknik role playing. Penggunaan metode role playing atau bermain peran memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama ada permainan yang diperankan sendiri membantu dalam memahami masalah-masalah yang sedang dihadapi, Santoso 2010. Dan yang kedua itu bagi peserta yang memainkan peran sebagai orang lain, maka peran tersebut dapat menempatkan dirinya seperti watak dari karakter yang dimainkan itu, Santoso 2010. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu mampu merasakan perasaan yang dialami orang lain. Hal tersebut mampu menumbuhkan sikap saling memperhatikan orang lain, Santoso 2010. Tadi udah dijelasin kelebihan dari role playing, selanjutnya itu kekurangan dari role playing. Yang pertama, apabila pelatih tidak menguasai metode bermain peran dalam setiap sesi yang diadakan dalam pelatihan, maka akan menjadikan metode bermain peran ini menjadi tidak berhasil. Dan yang kedua yaitu langkah-langkah dalam metode bermain peran yang tidak dipahami trainer dengan baik dapat menimbulkan kekacauan selama kegiatan berlangsung.
Selanjutnya itu ada langkah-langkah metode pembelajaran dengan teknik role playing. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh guru ketika menerapkan metode pembelajaran dengan menggunakan teknik bermain peran. Yang pertama, guru atau pembimbing perlu menyusun atau menyiapkan tentang skenario yang akan ditampilkan di kelas. Yang kedua itu guru membentuk siswa dalam kelompok-kelompok. Dan yang ketiga itu guru memberikan penjelasan pada siswa tentang kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran role playing. Yang terakhir, yang keempat, kemudian guru juga mengambil siswa yang telah ditunjuk untuk memainkan peran sesuai dengan skenario yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya di sini juga ada tujuan dari metode pembelajaran dengan teknik role playing. Tujuan dari metode role playing atau bermain peran yaitu mengajarkan tentang empati pada siswa. Siswa diajak untuk mengalami dunia dengan cara melihat dari sudut pandang orang lain. Siswa diminta untuk membayangkan dirinya di posisi orang lain agar bisa menyelami perasaan dan sikap yang ditunjukkan oleh orang lain. Penjelasan di atas tentang berbagai hal berkaitan dengan metode pembelajaran yang menerapkan teknik bermain peran semoga dapat membantu saudara dalam memahami teknik role playing. Selamat belajar dan sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membuat video ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa, saya mahasiswi bimbingan konseling Islam semester 3 kelas C Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya saat ini akan membuat video yang ditujukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah teknik konseling. Baiklah, saya dari kelompok 7 akan membahas materi keempat tentang teknik behavior, implosion, dan flooding. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian teknik implosion. Apa sih teknik implosion itu? Nah, teknik implosion itu merupakan suatu teknik yang mengarahkan klien untuk membayangkan situasi stimulus yang mengancam secara berulang-ulang. Nah, karena dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, sementara konsekuensi yang menakutkan tidak terjadi, maka diharapkan kecemasan klien akan teredukasi atau terhapus, jadi terhilangkan. Menurut Stamm dalam Lubis 2011, terapi implosion adalah teknik yang menantang pasien untuk menatap mimpi-mimpi buruknya. Ia menambahkan bahwa teknik implosion sangat bagus digunakan untuk pasien gangguan jiwa yang berada di rumah sakit, klien neurotik, klien psikotik, dan fobia. Selanjutnya, pengertian teknik flooding. Apa sih flooding itu? Atau sering kita sebut flooding itu pembanjiran. Merupakan suatu metode membanjiri konseli dengan situasi atau penyebab kecemasan atau tingkah laku yang tidak dikehendaki, sampai-sampai konseli ini sadar bahwa yang dicemasinya itu tidak terjadi. Pembanjiran harus dilakukan hati-hati karena mungkin akan menimbulkan reaksi emosi yang sangat tinggi yang akan membahayakan si konseli. Pembanjiran sesuai untuk menangani kasus fobia. Adapun tujuan dari flooding ini, yang pertama untuk menurunkan tingkat rasa takut yang berlebihan seperti yang dialami oleh orang-orang fobia. Selanjutnya ada untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan konseli. Terkadang kita ini merasa cemas dengan situasi tertentu yang tanpa kita sadari kalau itu tuh merupakan bagian dari pikiran kita sendiri dan tidak terjadi. Maka hal itu harus kita obati dengan adanya terapi teknik flooding.
agar lebih tepat. Selanjutnya, cara-cara penerapan flooding. Menurut Komalasari tahun 2011, terdapat 2 cara melakukan pembanjiran yang dijadikan alternatif bagi konselor dalam menerapkan flooding. Yang pertama ada in vivo. Apa sih in vivo itu? In vivo adalah konselor mencoba membawa konseli hadir pada situasi atau stimulus yang menimbulkan rasa takut dengan segera selama terapi berlangsung. Dilakukan selama 1 jam atau lebih dalam setiap sesinya. Disertai pencegahan terhadap perilaku untuk menghindar dan lari dari situasi tersebut. Pada kasus-kasus dengan tingkat rasa takut yang sangat tinggi, flooding dapat dilakukan secara bertahap. Contohnya saja, misalkan kita takut dengan ketinggian, maka kita mulai dengan mengajak konseli ini untuk jalan ke lantai 1, melihatnya di jendela. Setelah itu ke lantai 2, ke lantai 3, sampai dengan lantai yang paling tinggi. Jadi semua itu dilakukan secara bertahap. Apabila pada saat di lantai ketiga klien ini merasakan guncangan, cemas, panik, maka untuk ke lantai selanjutnya bisa kita lanjutkan esok harinya. Selanjutnya yaitu imagery. Apa sih imagery itu? Yaitu stimulus yang menakutkan dapat dihadirkan dengan membayangkan. Konselor akan membuat gambaran situasi yang semakin meningkatkan rasa takut dan semakin mencemaskan. Pengalaman konseli membayangkan tanpa disertai akibat yang dahsyat, tanpa menurunkan tingkat rasa takutnya, dan ia akan siap menghadapi situasi sebenarnya. Jadi imagery ini kita mengajak konseli untuk membayangkan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, dan kita akan mencoba menurunkan rasa takut yang berlebihannya itu, agar dia dapat siap untuk menghadapi situasi yang sebenarnya. Jadi dia tidak terus-terusan berada dalam kondisi kecemasan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah terapi implosif. Yang pertama ada pencarian stimulus yang memicu gejala. Nah, kita harus tahu nih stimulus yang mana yang dapat memicu gejala itu terjadi. Selanjutnya, memahami bagaimana gejala-gejala berkaitan dan bagaimana gejala-gejala membentuk perilaku konseli. Kita juga harus paham bagaimana gejala itu bisa ada dan bagaimana gejala itu bisa membentuk perilaku konseli yang saat ini berperilaku seperti itu. Selanjutnya, meminta konseli membayangkan sejelas-jelasnya apa yang dijabarkan tanpa disertai celaan atas kepantasan situasi yang dihadapi. Kita meminta konseli ini membayangkan dan menjelaskan apa yang dirasakan tanpa kita menghina, mencela. Selanjutnya, bergerak semakin dekat kepada ketakutan yang paling kuat dialami konseli dan meminta konseli untuk membayangkan apa yang paling ingin dihindarinya. Jadi kita tuh arahkan konseli untuk ke arah yang apa yang ingin dia hindarinya. Selanjutnya, mengulang prosedur tersebut sampai kecemasan tidak muncul lagi dalam diri konseli. Jadi kalau misalkan sekali dilakukan belum berefek sangat, maka bisa diulangi prosedur dari nomor 1 sampai 4 tadi agar menghasilkan yang diinginkan oleh konseli. Selanjutnya, hal yang diperhatikan dalam melakukan teknik flooding. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Yang pertama, keamanan subjek atau orang yang ingin dihilangkan ketakutannya atau yang biasa kita sebut dengan konseli. Harus ada orang lain yang membantu menenangkan dan mencegah supaya subjek tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Selanjutnya, pemahaman mengenai teknik relaksasi supaya subjek mampu untuk rileks dan tenang ketika menghadapi ketakutannya sendiri. Jadi kita harus paham nih, apa sih teknik relaksasi itu, bagaimana agar kita bisa membuat klien kita, konseli kita rileks, agar tidak terlalu cemas, jangan sampai kita malah ikut cemas. Selanjutnya yaitu ruangan yang aman. Misalnya saja takut akan ketinggian nih, maka keamanan dari ruangan harus diperhatikan sehingga dapat menghindari kecelakaan. Kita harus bisa melihat ketika kita melakukan ini apa yang akan terjadi. Kita harus bisa menghindari segimana mungkin menghindari kecelakaan. Selanjutnya ada contoh flooding, misalnya yang tadi itu takut dengan kecoa, maka dengan menggunakan teknik flooding ini
Anda harus dihadapkan langsung dengan kecoa. Dan Anda akan belajar bagaimana menghadapi ketakutan Anda sendiri. Mungkin hal ini terbilang cukup ekstrim, tapi flooding ini cocok sekali untuk orang yang mempunyai fobia. Begitu pula dengan kondisi atau situasi lainnya. Apabila Anda takut ketinggian, maka Anda akan dihadapkan langsung dengan lantai yang sangat tinggi. Jadi, kalau misalkan kita takut tinggi nih, berarti kita harus dihadapkan langsung dengan ketinggian supaya fobia kita bisa hilang, dan kita harus bisa mengajak konseli ini bahwa apa yang kamu pikirkan itu tidak sebanding dengan apa yang akan terjadi kok. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Farah Marlia dengan NIM 1915-20103. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik modeling. Yang pertama ada pengertian modeling. Perry dan Furukawa dalam Abimanyu dan Manryu 1996 mendefinisikan modeling sebagai proses belajar melalui observasi di mana tingkah laku dari seorang individu atau kelompok sebagai model berperan sebagai rangsangan bagi pikiran-pikiran, sikap-sikap, atau tingkah laku sebagai bagian dari individu yang lain yang mengobservasi model yang ditampilkan. Teknik modeling ini adalah suatu komponen dari suatu strategi di mana konselor menyediakan demonstrasi tentang tingkah laku yang menjadi tujuan. Model dapat berupa model sesungguhnya atau secara langsung, dan dapat pula simbolis. Model sesungguhnya adalah orang, yaitu konselor, guru, atau teman sebaya. Di sini konselor bisa menjadi model langsung dengan mendemonstrasikan tingkah laku yang dikehendaki dan mengatur kondisi optimal bagi konseli untuk menirunya. Model simbolis dapat disediakan melalui material tertulis seperti film, rekaman audio dan video, rekaman slide, atau foto. Teknik modeling ini juga bisa dilakukan dengan meminta konseli mengimajinasikan seseorang melakukan tingkah laku yang menjadi target seperti yang dilakukan dalam modeling terselubung. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yang pertama untuk perolehan tingkah laku sosial yang lebih adaptif. Yang kedua, agar konseli bisa belajar sendiri menunjukkan perbuatan yang dikehendaki tanpa harus belajar lewat trial and error. Yang ketiga, membantu konseli untuk merespon hal-hal yang baru. Yang keempat, melaksanakan ataupun respon-respon yang semula terhambat atau terhalang. Dan yang terakhir, mengurangi respon-respon yang tidak layak. Selanjutnya ada relevansi. Teknik modeling ini relevan untuk diterapkan pada konseli yang mengalami gangguan-gangguan reaksi emosional atau pengendalian diri, kekurang terampilan kecakapan-kecakapan sosial, keterampilan wawancara pekerjaan, ketegasan, dan juga mengatasi berbagai kecemasan dan rasa takut seperti fobia, kecemasan dengan serangan-serangan panik, dan obsesif kompulsif. Teknik ini sesuai diterapkan pada konseli yang mempunyai kesulitan untuk belajar tanpa contoh, sehingga dia memerlukan contoh atau model perilaku secara konkret untuk dilihat atau diamati sebagai pembelajaran pembentukan tingkah laku konseli. Jadi, konseli bisa belajar sendiri menunjukkan perilaku yang dikehendaki tanpa harus mengalaminya langsung. Selanjutnya, di dalam teknik modeling ini ada beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama, pemberian pengalaman-pengalaman belajar sebagai proses penghapusan hasil belajar yang maladaptif. Kedua, model sebagai stimulus terjadinya pikiran, sikap, dan perilaku bagi pengamat atau konseli. 3. Individu atau konseli mengamati model atau tingkah laku yang nampak dan spesifik, kemudian diperkuat untuk mencontohnya. 4.
Status dan kehormatan model amat berarti karena keberhasilan teknik ini tergantung pada persepsi konseli terhadap model yang diamati. 5. Adegan yang lebih dari satu dapat menggambarkan situasi-situasi yang berbeda di mana tingkah laku ketegasan biasanya diperlukan atau cocok. Selanjutnya ada manfaat dari teknik modeling. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang bisa dicontoh oleh konseli. 2. Menghapus hasil belajar yang tidak adaptif. 3. Memperoleh tingkah laku yang lebih efektif. 4. Mengatasi gangguan-gangguan keterampilan sosial, gangguan reaksi emosional, dan pengendalian diri. Selanjutnya, ada beberapa kendala di dalam teknik modeling ini. Yang pertama, keberhasilan teknik modeling tergantung persepsi konseli terhadap model. Jika konseli tidak menaruh kepercayaan pada model, maka konseli akan kurang mencontoh tingkah laku model tersebut. 2. Jika model kurang bisa memerankan tingkah laku yang diharapkan, maka tujuan tingkah laku yang didapat konseli bisa jadi kurang tepat. 3. Bisa jadi konseli menganggap modeling ini sebagai keputusan tingkah laku yang harus ia lakukan, sehingga konseli akhirnya kurang begitu bisa mengadaptasi model tersebut sesuai dengan gayanya sendiri. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja, Bu. Kemarin kan sekolah kita ini mengadakan berbagai lomba dalam rangka memeriahkan Dies Natalis SMN 1 Malang yang ke-45. Nah, kelasmu ikut lomba apa saja? Kemarin kelas saya mengikuti lomba menghias tumpeng dan juga lomba parade band, Bu. Wah, pasti seru sekali ya. Dinda jadi pegang apa? Atau jangan-jangan sebagai penyanyinya? Saya tidak pegang apa-apa, Bu. Saya hanya sebagai penyemangat di bawah panggung. Kenapa? Apakah kamu tidak suka dengan musik? Itu dia, Bu, masalahnya. Saya kurang pede jika harus tampil di depan umum, apalagi dalam acara yang besar seperti itu. Untuk itu juga, kenapa saya datang ke ruang BK ini, karena ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Mungkin itu bisa membantu apa yang sedang saya alami ini. Kamu ingin bercerita apa kepada Ibu? Lanjutkan, Ibu selalu siap mendengarkan ceritamu. Saya merasa diri saya sangat malu dengan teman-teman saya jika saya disuruh berbicara. Rasanya canggung sekali. Apakah ini karena saya belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah saya ini? Saya merasa diri saya hanya sendirian. Lalu? Saya merasa tidak memiliki teman yang sangat akrab sekali dengan saya, yang bisa saya ajak untuk cerita, curhat, bercanda, dan lain-lain. Apakah yang kamu rasakan dan membuat kamu berpikir seperti itu? Saya merasa tidak pede untuk bergaul dengan teman-teman. Jadi, saya merasa takut untuk bergaul, apalagi ngobrol maupun bercanda bersama dengan teman-teman baru. Saya takut mereka menolak saya. Dulu saya pernah punya pengalaman tidak menyenangkan waktu saya masih SMP. Saat saya berusaha berteman dengan seseorang, dia malah menolak dan mengacuhkan saya. Saya kecewa sekali, Bu, saat itu. Sejak kejadian itu, saya jadi merasa minder dan tidak pede saat harus memulai hubungan dengan orang lain atau lingkungan baru. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Yang kamu butuhkan dan inginkan adalah ingin merasa nyaman dan pede dalam bergaul bersama teman-teman. Iya, Bu, saya sedih sendirian, terus-menerus. Tetapi ketika saya ingin memulai berkomunikasi dan bercanda dengan mereka, saya merasa sangat canggung sekali, Bu. Kamu tahu, sebelum kamu mencoba, kamu tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Coba kalau kamu berani untuk memulai menyapa atau memulai pembicaraan dengan mereka. Tentunya nanti mereka akan merespon dengan baik. Iya, Bu, saya mengerti apa yang Ibu maksudkan, tapi saya masih sangat sulit mengubah perasaan saya. Saya sulit memulai pembicaraan dengan teman atau merespon ajakan mereka.
Saya bingung harus memulai dengan sikap bagaimana, dimulai dari mana, dan dengan perkataan seperti apa. Baiklah, karena kamu merasa kesulitan dengan hanya memikirkan atau membayangkan solusi permasalahanmu, kita akan memainkan permainan peran. Teknik ini dapat membantu kamu untuk memahami dengan lebih mudah bagaimana untuk dapat bertingkah laku dengan tepat dalam bergaul dengan teman-temanmu. Pemeranan tingkah laku ini dapat diperankan oleh saya sendiri atau kamu ingin salah seorang temanmu di kelas untuk bermain peran bersama kita. Baik Bu, tapi saya nervous. Baiklah, kalau kamu ingin bantuan seorang teman untuk bermain peran bersama kita, tidak apa-apa. Saya tekankan di sini adalah bagaimana kamu dapat memahami dan mengambil pelajaran untuk mencontoh setiap perilaku positif yang akan ditunjukkan oleh model kita nanti. Iya Bu, saya rasa saya sudah tahu siapa yang bisa membantu saya. Meta saja Bu, dia anaknya pendiam juga, jarang berbaur dengan teman-teman seperti saya. Dengan saya pun juga tidak terlalu dekat. Baiklah Bu, saya mohon pamit dulu. Besok saya akan menemui Ibu bersama dengan Meta. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, Ibu menunggu kedatanganmu bersama Meta. Halo Meta, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja, Bu. Apakah kamu sudah diberitahu kenapa kamu diajak ke sini oleh Dinda? Sudah, Bu. Dinda sudah memberitahukan saya kok. Saya ikhlas untuk membantunya berubah ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Meta. Alhamdulillah, sesama teman harus saling membantu dan memudahkan ya. Dengan kedatangan Meta ini, selanjutnya kita akan memberikan skenario ini. Dinda membutuhkan contoh dari Meta untuk memerankan peran Dinda dulu. Saya akan menjadi temanmu yang mencoba ingin berteman dan bergaul denganmu. Dan silakan Meta merespon saya nantinya ya. Selamat pagi, Din. Kenapa kamu sendirian di kelas? Kenapa tidak bergabung dengan teman-temanmu di kantin? Aku tidak apa-apa kok. Hei, pasti menyenangkan bergabung dengan teman-teman di kantin. Kita bisa saling bercerita, tertawa, akan semakin mengenal dan menyayangi. Ayo, aku temani kamu ke sana. Baiklah, aku ikut denganmu. Tapi nanti temani aku ya, aku belum begitu dekat dengan teman-teman. Oh, dengan senang hati, Dinda. Nah, Dinda, apa yang bisa kamu amati, pahami, dan simpulkan dari contoh adegan tadi? Ternyata sebenarnya tidak begitu menakutkan untuk memulai bergaul dengan mereka, Bu. Mungkin sebenarnya mereka juga mengharapkan saya untuk bersama mereka seperti tadi. Berarti, tidak semua orang menunjukkan respon yang sama seperti pengalaman yang saya alami dahulu yang tidak mengenakan. Iya, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kalau kita tidak mencobanya terlebih dahulu. Banyak orang-orang baik, hal-hal positif dan menyenangkan yang bisa kamu dapatkan bersama teman-temanmu yang baru. Oke, setelah kamu mengamati Meta memainkan peranmu tadi, sekarang kamu beranikan untuk memainkan peranmu sendiri, menunjukkan sikap-sikap dan tingkah laku yang lebih positif seperti Meta tadi. Iya Bu, insya Allah saya bisa. Ya sudah, ayo kita ulangi peranan itu tadi. Kamu perankan sebagai dirimu sendiri. Jika di tengah adegan ini kamu merasakan perasaan cemas atau lagi dan kesulitan merespon, maka kamu boleh diam dulu. Jangan mengucapkan apa-apa untuk menetralisir perasaan itu, oke? Baik, Bu. Selamat pagi, Dinda. Kenapa kamu sendirian di sini? Kenapa tidak bergabung dengan teman-teman di kantin? Aku tidak ingin. Hei, pasti menyenangkan bergabung dengan teman-teman. Kita bisa saling bercerita, tertawa. Kita akan semakin mengenal dan menyayangi. Ayo, aku temani kamu ke sana. Baiklah, aku ikut denganmu, tapi nanti temani aku ya. Aku belum begitu dekat dengan teman-teman. Oh, dengan senang hati, Dinda. Nah, itu kamu bisa melakukannya. Bagaimana perasaanmu saat kita bermain tadi? Saya agak takut memulainya, Bu, tapi setelah saya coba, tidak seburuk yang saya bayangkan. Berarti perasaan takutmu untuk memulai hubungan dengan orang lain sudah agak menurun. Setelah menemukan hal yang positif, perasaan takut saya jadi berkurang. Ya, sekarang yang perlu kamu lakukan, coba kamu terapkan tingkah laku tadi dengan teman-temanmu nanti di kelas. Iya, Bu, saya akan berusaha untuk mencobanya, Bu. Baiklah, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kalian bisa kembali ke kelas. Ibu tunggu perkembangannya dari kamu, Din.
Untuk Meta, terima kasih sudah membantu. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu atas bantuannya. Saya akan segera memberi kabar pada Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jika kalian ada yang ingin dibicarakan atau mungkin sekedar curhat, kalian bisa menemui Ibu. Sekian video penjelasan mengenai teknik modeling dari saya.